Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Dalam buku Berangkat dari Pesantren, buah karya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, saya menemukan kisah menarik ihwal Muso dan Aidit, dua gembong PKI Partai Komunis Indonesia, yang sama-sama menjadi tokoh kunci dalam dua peristiwa berbeda. Muso tak bisa dipisahkan dengan Madiun Affair 1948, bahkan berakhir dengan kematian yang tragis. Suhok di dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan menggambarkan akhir seorang Muso bahwa mayatnya dibawa ke alun-alun Ponorogo dan selanjutnya dibakar. Kisah Kiai Haji Gepo Skak Pentolan Komunis PKI, Muso, dan Kiai Haji Saifuddin Zuhri Skak Pentolan Komubis PKI DN Aidit. Seperti apakah kisahnya? Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan dalam sejarah. Selamat menonton. Sedangkan Dipa Nusantara Aidit adalah tokoh PKI di tahun-tahun ketika partai itu sedang dalam puncak kejayaannya. Perselingkuhan kaum komunis dengan golongan nasionalis dan agama membawa PKI berada di atas angin di tahun 1960-an. Nasib buruk lantas meninju PKI pada tahun 1965 karena dituduh menjadi dalang dari terbunuhnya 7 pahlawan revolusi. Siapa menduga, Muso yang dikenal Soekarno sebagai orang yang jago pencak dan suka berkelahi ini pernah takluk oleh seorang Kiai Nahdlatul Ulama bernama Haji Hasan Dipo. Beginilah kisahnya yang saya ringkas dari Berangkat dari Pesantren. Suatu ketika, Muso terlibat perdebatan dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengenai adanya Tuhan. Sebagai seorang ateis, Muso tentu saja tak percaya pada Tuhan. Perdebatan pun makin seru dan menjurus kasar karena Muso memang seorang yang emosional. Muso yang berbadan tegap melawan Kiai Wahab yang pendek lagi kecil, orang-orang yang melihat perdebatan pun makin was-was takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Kiai Wahab pun lalu berpikir bahwa tak ada gunanya juga melanjutkan diskusi dengan orang jahil semacam Muso ini. Bukan karena Kiai Wahab takut, untuk seorang Muso saja pasti bisa diselesaikan dengan mudah karena Kiai Wahab yang juga pendekar silat itu pernah menaklukkan 3 akuran dari Tau 4 penyamun yang tubuhnya jauh lebih besar dari Muso ketika melakukan perjalanan angker antara Makkah dan Madinah sekitar tahun-tahun 1920 sampai tahun 1925. Diskusi dengan Muso hanya mengandalkan main jotos dan mulut besar, Kiai Wahab merasa buang-buang tenaga saja. Senjata manusia adalah akal pikiran dan akhlak mulia, bukan kepalan tinju. Haji Hasan Dipo, Tanfiziyah Nu tahun 1926, mengambil alih tempat Kiai Wahab dalam berdebat dengan Muso. Haji Hasan Dipi terkenal sebagai seorang tokoh Nu yang bisa bermain menurut irama gendang. Main halus, ayo. Main kasar, oke. Singkat kata, semua cara bisa ia layani. Dan Muso pun ditantang untuk bersama Haji Hasan Dipo menghampiri jalan kereta Surabaya-Batavia di dekat Krian, antara Surabaya-Mojokerto, untuk menyambut kereta api ekspres yang sedang berlari kencang dengan batang leher masing-masing. Begitu kereta api muncul dalam kecepatan tinggi, keduanya harus meletakkan leher masing-masing di atas rel agar digilas lokomotif serta seluruh rangkaian kereta api hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping. Nah, dengan jalan demikian, keduanya akan memperoleh keyakinan ainul yakin hakul yakin tentang adanya Allah SWT. Tapi Muso yang terkenal berangasan dan mudah marah itu dengan badannya yang besar dan kekar seolah menciut saja ditantang seperti itu oleh Haji Hasan Dipo. Muso pun gentar, ia takut setakut-takutnya takut pada tantangan itu. Sedangkan Aidit pernah kena skakmat dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang pada waktu itu sedang menjabat Menteri Agama. Ceritanya, dalam sidang DPA dibicarakan ihwal membasmi hawa tikus yang merusak tanaman padi di sawah. Aidit dengan sengaja melancarkan pertanyaan dengan nada sindiran. Padahal, waktu itu tempat duduk Kiai Haji Saifuddin Zuhri dengan Aidit hanya berjarak 20 cm saja. Saudara Ketua, baiklah kiranya ditanyakan kepada Menteri Agama yang duduk di sebelah kanan saya ini, bagaimana hukumnya menurut agama Islam memakan daging tikus? Saifuddin Zuhri merasa ditantang dengan sindiran beraroma penghinaan itu. Sebagai seorang tokoh partai yang pintar tentunya Aidit paham betul jawaban dari apa yang ia tanyakan tersebut. Tetapi Aidit dengan sengaja mendemonstrasikan antipatinya terhadap Islam. Kiai Haji Saifuddin Zuhri pun lantas menjawab dengan tak kalah cerdiknya. Saudara Ketua, tolong beritahukan kepada si penanya di sebelah kiriku ini bahwa aku ini sedang berjuang agar rakyat mampu makan ayam goreng. Karena itu jangan dibelokkan untuk makan daging tikus.
Tentu saja jawaban yang diberikan Kiai Haji Saifuddin Zuhri mengundang gelak para anggota termasuk Bung Karno yang memimpin sidang DPA. Saya bisa membayangkan Aidit terdiam 1000 bahasa. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam sejarah, dan bila suka dengan sejarah ini tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan sejarah dari Kodi Channel. Dan bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.